semuanya. Di sini kita akan membahas siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia merupakan suatu siklus yang melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Untuk lebih lengkapnya, hal-hal apa saja sih yang harus kita pahami dalam siklus ini? Yang pertama yaitu harus paham kelas transaksi. Dan tentunya kelas transaksi di siklus ini adalah pembayaran atas gaji atau disebut penggajian. Kemudian memahami pada akun-akun yang terkait. Dalam siklus ini, tentunya ketika sudah menyangkut pembayaran pasti ada akun kas ataupun bank yang digunakan untuk membayar gaji kepada karyawan. Selanjutnya, semua akun beban gaji, entah itu beban gaji pokok ataupun bonus. Intinya semua hak yang diberikan ke karyawan atas performance mereka atas jasa yang mereka berikan ke perusahaan, akun bebannya akan dicatat dalam siklus ini. Kemudian bagi wajib pajak, seorang karyawan yang penghasilannya di atas PTKP, maka perusahaan dapat melakukan pemotongan pajak gaji cap karyawannya. Lalu yang terakhir, semua akun gaji akrual. Ini semacam gaji dibayar di muka, atau mungkin ada karyawan yang bekerja dahulu kemudian baru dibayar, sehingga muncul semacam kewajiban atau utang. Kemudian fungsi-fungsi bisnis di siklus ini dimulai dari proses perekrutan karyawan. Dan untuk melakukan fungsi bisnis tersebut, auditor akan meminta dokumen-dokumen dari klien berupa catatan pegawainya, siapa saja yang ikut seleksi dan lulus diterima menjadi karyawan tersebut. Dan hal tersebut juga harus ada pengesahan dari pihak yang berwenang seperti dari direktur. Kemudian auditor juga harus meminta dokumen kontrak pegawai. Fungsi bisnis yang kedua, pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Di sini adalah proses perhitungan gaji berapa yang harus diberikan atau yang dapat diterima karyawan. Biasanya hal ini ada di bagian hari RD. Untuk dokumen yang auditor butuhkan, yaitu ada kartu waktu atau catatan jam kerja, kemudian ada file transaksi, jurnal serta file induk penggajian. Fungsi bisnis yang berikutnya adalah pembayaran gaji. Ya, di setelah proses hitung, maka selanjutnya adalah proses pembayaran gaji. Untuk dokumen yang auditor butuhkan adalah cek atau setoran langsung gaji dan juga rekonsiliasi akun bank penggajian. Fungsi bisnis yang terakhir ada penyusunan SPT pajak gaji dan pembayaran pajak. Untuk dokumen yang dibutuhkan yaitu SPT dan SSP. Materi selanjutnya yaitu Hi, the next material is metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, penggajian dan personalia. Pengendalian internal untuk pengujian biasanya sangat terstruktur dan terkendali dengan baik untuk mengelola pengeluaran kas, meminimalkan keluhan dan ketidakpuasan para karyawan, serta meminimalkan kecurangan penggajian. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan bagian paling penting dalam menguji penggajian, namun hal ini tidak bersifat ekstensif. Banyak auditor menghadapi risiko salah saji material yang rendah, walaupun penggajian seringkali menjadi bagian yang signifikan dari total beban. Ada 3 alasan untuk hal ini. 1. Karyawan kemungkinan besar akan mengajukan keluhan kepada manajemen jika mereka dibayar terlalu rendah. 2. Semua transaksi penggajian secara tipikal seragam dan tidak rumit. 3. Transaksi penggajian merupakan subjek audit pemerintah negara bagian dan federal menyangkut pemotongan pajak penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Adapun pengendalian kunci bagi siklus penggajian dan personalia untuk menilai risiko pengendalian. 1. Pemisahan tugas yang memadai. 2. Otorisasi yang tepat. 3. Dokumen dan catatan yang memadai. 4. Pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. 5. Pengecekan yang independen atas kinerja. metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Terdiri atas 3 metodologi. Yang pertama, risiko bisnis klien yang signifikan, yang mempengaruhi penggajian, tidak mungkin terjadi pada sebagian besar perusahaan. Akan tetapi, risiko bisnis klien itu mungkin saja terjadi pada kesepakatan kompensasi yang kompleks, yang mencakup bonus dan rencana opsi, saham serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkan lainnya. Yang kedua. Yang ketiga. Penggunaan prosedur analitis merupakan hal penting dalam siklus penggajian dan personalia. Verifikasi akun kewajiban yang berkaitan
dengan penggajian yang seringkali disebut sebagai beban penggajian akrual bersifat langsung jika pengendalian internal telah beroperasi secara efektif. Dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang utama dalam menguji kewajiban penggajian. Pertama, akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar. Kedua, transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar. Akun kewajiban dalam siklus penggajian dan personalia. Pertama, jumlah potongan dari gaji karyawan. Kedua, gaji dan upah akrual. Ketiga, komisi akrual. Keempat, bonus akrual. Kelima, pembayaran cuti liburan, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Keenam, pajak penggajian akrual. Ketujuh, pengujian atas rincian saldo untuk akun beban. Kedelapan, kompensasi pejabat. Kesembilan, komisi. Kesepuluh, total penggajian. Kesebelas, tenaga kerja kontrak. Kedua belas, tujuan penyajian dan pengungkapan. Terima kasih.